adik-adik. Wah, senang sekali hari ini ketemu lagi sama Kak Erika di sekolah minggu online. Nah, adik-adik semua sudah makan pagi, udah sarapan semua, udah mandi pagi, udah siap-siap. Udah kita sekarang mau bareng-bareng memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Yuk, sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu ya. Adik-adik udah siap belum? Yuk, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami untuk mendengarkan sekolah minggu online hari ini. Ya Tuhan, ajar kami untuk bisa rajin mendengarkan dan bisa fokus saat memuji Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami pada saat persekutuan hari ini. Thank you God, amin. Oke, sebelum kita mulai, kita mau sama-sama nyanyikan satu lagu ya. Kita mau nyanyikan Kerja Buat Tuhan. Nah, adik-adik pasti semua sudah hafal. Yuk, biar semangat, kita bangkit berdiri, terus kita gerak-gerakkan tangan dikit ya, olahraga kecil. Yuk, kita nyanyi. Kerja buat Tuhan, selalu manis, biar pikul salib, selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Tangan sekali lagi ya. Kerja buat Tuhan, selalu manis, biar pikul salib, selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Ya, adik-adik, kita habis ini mau dengarkan firman Tuhan ya. Kita mau ambil Alkitabnya dulu. Kita ada dapat Alkitabnya, tapi sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa lagi. Yuk, kita siapkan hati kita. Tuhan, terima kasih karena kami sudah boleh memuji nama Tuhan. Setelah lagi kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan beri kami fokus dan konsentrasi supaya kami bisa mengerti apa yang hendak Tuhan katakan pada kami hari ini. Terima kasih Tuhan, amin. Nah, adik-adik, seperti yang adik-adik mulai mungkin sudah sadar beberapa minggu ini, firman Tuhan di sekolah minggu berbicara tentang perumpamaan. Nah, sama adik-adik, hari ini kita juga mau berbicara tentang perumpamaan lagi. Yuk, sama-sama kita buka di Kitab Matius 24 ayat 45 sampai 51. Yuk, sama-sama kita baca ya adik-adik. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama pemabuk-pemabuk. Maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Nah, itu ya adik-adik firman Tuhan hari ini. Kira-kira adik-adik bisa kebayang nggak? Ceritanya itu ada seorang tuan. Kita bayangin aja tuannya ini kayak bos besar gitu ya. Wah, dia punya banyak kekayaan, punya banyak pegawai, mungkin juga punya banyak ternak gitu ya adik-adik. Nah, suatu hari orang ini mau pergi jauh sekali, tapi dia nggak bilang sama pegawainya kapan dia mau balik. Nanti tiba-tiba dia pulang aja gitu. Nah, sebelum dia pergi, dia panggil semua hamba-hambanya, lalu dia kasih kepercayaan kepada hamba-hamba ini. Tolong rumahku diuruskan segala macam, pegawai-pegawaiku diberi makan dan
Mungkin juga ternak-ternaknya dikasih makan juga ya adik-adik. Nah adik-adik, di antara hamba-hamba itu ada hamba yang setia. Hamba yang setia tuh yang gimana tuh adik-adik? Kalau menurut Alkitab, hamba yang setia dalam cerita ini nih, hamba yang walaupun nggak ada tuannya, dia tetap setia melakukan apa yang menjadi tugasnya. Dia bukannya terus males-malesan, nggak ada tuanku kok, ya udah aku males-malesan aja. Nggak gitu ya adik-adik ya. Hamba yang setia ini tetap rajin ngasih makan pegawai-pegawai lainnya tepat waktu. Mungkin juga nyirami tanamannya tuannya tepat waktu, ngasih makan ternak-ternaknya juga. Wah, dia tetap bekerja dengan giat walaupun nggak ada tuannya yang mengawasi terus. Dan adik-adik harus bayangkan ya, zaman dulu kan belum ada CCTV, nggak bisa diawasi sama tuannya ya kan. Nah, tapi selain hamba yang baik ini, ada juga hamba yang jahat. Nah, hamba yang jahat ini bukannya bekerja, malah mengira dengan tuannya pergi ini jadi kesempatan. Aku tak leha-leha aja, aku tak mabuk-mabukan sama teman-temanku. Lagian kan tuanku nggak lihat dan aku nggak tahu kapan tuanku akan pulang. Wah, nggak boleh kayak gitu ya adik-adik. Itu jahat karena dia berarti menyepelekan kepercayaannya tuannya. Wah, adik-adik bisa bayangkan ya, pada saat yang nggak dikira-kira tuannya tiba-tiba pulang. Nah, adik bayangin deh, kalau tuannya waktu pulang lihat hamba yang setia, wah, seneng banget ya hatinya. Tanamannya mekar, terus ternak-ternaknya masih gemuk-gemuk, pegawainya dikasih makan tepat waktu, semuanya beres. Nah, sedangkan hamba yang jahat gimana? Wah, marah pasti ya tuannya. Gimana sih? Kan aku sudah kasih kepercayaan, kok kamu malah malas-malasan. Nah, adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kita mau belajar untuk menjadi hamba yang setia. Hamba yang mau terus melakukan apa yang menjadi kesenangannya Tuhan, walaupun kita nggak tahu nggak ada orang tua yang lihat, nggak ada guru yang lihat. Nah, sesimpel misalnya kita kan sekarang sedang belajarnya online. Wah, aku ulangan sebenarnya bisa sih sambil buka buku. Nah, padahal kan enggak boleh ya adik-adik, itu sama aja nyontek. Nah, kalian tetap kayak gitu enggak? Misalnya orang tua bilang, ayo, enggak boleh main game sampai malam-malam. Wah, kalian pura-pura matiin lampu terus kayak, aku main game. Nah, itu enggak boleh ya adik-adik. Karena mata Tuhan melihat. Nah, adik-adik kalau ingat, kemarin Mei atau April kemarin kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ya. Nah, adik-adik, saat Tuhan Yesus naik, dia juga berjanji untuk kembali lagi menjemput kita untuk kedua kalinya. Nah, adik-adik, selama kita menanti itu adalah tugas kita untuk terus setia dan terus giat melakukan apa yang menjadi kesenangannya Tuhan. Itu ya adik-adik. Nah, adik-adik semua, saatnya masuk ke ayat hafalan. Ayat hafalan kita minggu ini adalah Matius 24 ayat 46. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Oke? Matius 24 ayat 46. Nah, adik-adik nanti setelah hafalkan, semuanya sudah lancar, kalian minta tolong direkamin papa, mama, atau mbak sus, atau kakak, adik, terserah. Nanti terus dikirim ke WhatsApp-nya sekolah minggu. Nanti Kak Erika bantu lihat kayak, mana nih yang udah hafal gitu kan. Nah adik-adik, gitu ya firman Tuhan hari ini. Yuk sebelum kita tutup ibadah hari ini, kita mau sama-sama menyanyi. Mata Tuhan melihat, ya biar kita ingat terus kalau Tuhan selalu melihat apa yang kita lakukan. Yuk kita berdiri lagi. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat,
Tuhan melihat. Nah, gitu ya adik-adik, kita mau ingat bahwa mata Tuhan selalu melihat. Ya, sebelum kita lanjutkan aktivitas kita mau berdoa dulu penutup. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati ibadah kami hari ini. Ya Bapa, sebentar lagi kami mau melanjutkan aktivitas kami. Tuhan berkati kami dan Tuhan kumpulkanlah kami berkumpul untuk ibadah online lagi minggu depan di rumah kami masing-masing dengan selamat. Terima kasih Tuhan, amin. Sampai jumpa minggu depan, dadah.